Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang CPNS 2019 terkait tentang Panselnas sediakan masa sanggah atas pengumuman hasil akhir CPNS 2019. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Berita ini dikutip dari kompas.com. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melihat jelas tentang beritanya, boleh dibuka lagi situs kompas.com. Nah, Panitia Seleksi Nasional Panselnas Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tahun anggaran 2019 menyediakan masa sanggah pengumuman akhir bagi seluruh peserta. Seperti diketahui, pengumuman hasil CPNS dijadwalkan pada 30 Oktober 2020. Nah, ini hampir ya teman-teman. Ya, ini sekitar kurang lebih 10 hari lagi. Nah, adapun masa sanggah pengumuman akhir CPNS diberikan selama 3 hari. Nah, jadi tanggal 30 pengumuman, jadi tanggal 31 itu sudah mulai masuk kepada masa sanggahnya teman-teman. Itu ada 3 hari. Oke, kemudian masa sanggah diberikan waktu 3 hari setelah pengumuman tanggal 30 Oktober. Jadi, waktu sanggah dari tanggal 1 sampai dengan 3 November 2020. Nah, berarti ini tinggal tanggal 31-nya di off-kan ya teman-teman. Berarti ini langsung masuk kepada tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020. Ini kata Kepala Bidang Humas Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pariono saat dihubungi kompas.com pada Jumat 16 Oktober 2020. Nah, Pariono menambahkan masa sanggah dapat dimanfaatkan peserta CPNS yang telah lolos seleksi kompetensi dasar dan sudah mengikuti serangkaian SKB. Nah, jadi misalnya menurut hitung-hitungan peserta bahwa nilainya masuk dalam ranking yang diterima sesuai dengan formasi. Tetapi di pengumumannya tidak, ujarnya, maksudnya pada pengumuman itu dia nggak masuk gitu, namun dia udah cari-cari nilai sendiri bahwasanya dia itu masuk. Nah, seperti itu. Sekarang peserta tes kan sudah tahu nilainya SKD dan SKB, jadi peserta udah bisa untuk mencari nilai integrasi nilai sendiri gitu, nilai SKD dan SKB. Nah, baik dirinya maupun lawan-lawannya, terutama yang tidak pakai tes SKB tambahan. Lanjut ya. Nah, jadi ini kalau misalnya peserta yang udah ikut tes SKD dan SKB, otomatis mereka itu udah bisa mencari nilai integrasi nilai sendiri dan bisa menemukan hasil sendiri dan bisa berargumen bahwa dirinya itu sudah lulus gitu dari hasil integrasi nilai SKD dan SKB dirinya maupun lawan-lawannya gitu teman-teman. Nah, sanggahan, jadi kan karena terjadinya kasus seperti itu, jadi dibolehkannya itu sanggahan ya teman-teman. Nah, jadi sanggahan peserta nantinya dapat disampaikan melalui portal SSCN ya teman-teman. Nah, jadi ini pada saat pengumuman, jadi pada saat masa sanggah itu portal SSCN itu akan dibuka kembali. Jadi untuk bisa mengajukan sanggahan, kenapa kok nggak lulus, itu sesuai dengan alasan tersendiri ya teman-teman. Nah, terkait dengan mekanisme pelaporan, ia menuturkan akan tersedia dan dapat diakses peserta setelah adanya pengumuman. Nah, jadi setelah pengumuman, kemudian dibuka masa sanggahan tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 November,
itu teman-teman boleh buka portal sscn.bkn.go.id. Jadi teman-teman bisa buka situs itu. Kemudian apabila ada sanggahan silakan buat pelaporannya kenapa disanggah beserta dengan alasan-alasannya. Nah, jadi pengumuman akhir nih teman-teman. Nah, Paryono menambahkan pengumuman hasil CPNS masih sesuai dengan surat BKN nomor K26/30/5/116/4/99. Nah, jadi pengumumannya ini sesuai dengan surat dari BKN ya. Surat BKN tidak berubah, masih sesuai dengan jadwal. Nah, jadi para peserta agar menunggu pengumuman resmi dari instansi pada tanggal yang telah ditetapkan, yaitu 30 Oktober 2020. Nah, teman-teman ini nggak lama lagi ya, teman-teman udah didek-dekan gitu ya. Nah, saat ini baru tahap pengolahan hasil. Nah, jadi ini udah masuk kepada masa pengolahan hasil dan integrasi SKD dan SKP tuturnya. Jadi nggak lama lagi teman-teman, jadi ditunggu aja itu pengumuman resminya nasional teman-teman. Jadi serentak semuanya itu tanggal 30 Oktober 2020. Nah teman-teman, jadi disitulah kita mengetahui apakah kita lulus atau tidak lulus. Nah ini udah sah gitu ya teman-teman ya. Nah lebih lanjut, saat ini tengah berlangsung pengolahan hasil SKD dan SKB. Pengolahan hasil ini dilakukan hingga 18 Oktober 2020. Nah, kemudian dilakukan rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Nah, teman-teman, ini kan tahap pengolahan hasil nilai ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah berakhir yaitu pada tanggal 18 Oktober kemarin 2020. Nah, sekarang masuk pada rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB. Nah, ini sudah berlangsung 2 hari ya teman-teman, yaitu pada tanggal mulai hari Senin kemarin ya tanggal 19, ini udah tanggal 20, jadi udah berlangsung 2 hari ya teman-teman. Nah, jadi ini ada beberapa hari lagi ya sampai dengan hari Jumat nanti itu masih berlangsung rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB. Nah, jadi pengolahan hasil SKD dan SKB yang melakukan Panselnas. Jadi yang melakukan ini adalah Panselnas. Di Panselnas yang menentukan. Kalau rekonsiliasi integrasi ini mencocokkan data antara Panselnas dengan instansi. Ini kata Paryono gitu, teman-teman. Paryono menegaskan pengumuman hasil akan disampaikan oleh instansi masing-masing. Sebagai tambahan informasi, SKB telah terlaksana pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 di 269 titik lokasi dengan 297.942 peserta mengikuti SKB dengan metode chat Computer Assistant Test. Oke. Total peserta tersebut terdiri dari 44.631 peserta instansi pusat dan 253.311 peserta instansi daerah. Nah, teman-teman, jadi ini prosesnya itu berangsur-angsur, pelan-pelan pelan-pelan akan berakhir sampai pada pengumuman. Jadi mulai daripada tes ya, tes dari 1 September kemarin, kemudian sudah berlalu sampai dengan 12 Oktober, kemudian diikuti dengan pengolahan integrasi, pengolahan nilai ya, itu berakhir pada 18 Oktober sudah berakhir. Kemudian ini lagi proses rekonsiliasi SKD dan SKB. Ini masih dalam proses gitu, teman-teman. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui informasi terupdate tentang
CPNS, ini bisa dibuka di searching aja di internet, dan ini saya ambil sumbernya dari kompas.com. Jadi ingin tahu lebih jelas, silahkan buka lagi situs kompas.com. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan dukungannya, dan jangan lupa ikutin terus channel ini dan dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.